Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, supaya nanti berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dulu. Wandu sebagai ketua kelas, tolong disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sudah naik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Jadi sehat? Alhamdulillah. Terus dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Sekarang kalau kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo berdiri. Berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Yang belum rapi, yang bajunya belum dimasukkan, tolong dimasukkan dulu. Ya. Sudah. Ya, sekarang ayah duduk. Nah, sekarang cek sekitar sampingan kiri, depan belakang. Ada sampah? Ada Bu. Nah, sekarang kalian siap memulai pelajaran hari ini? Nah, nanti hari ini materinya itu tentang statistika ya, tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sebelum ke materi itu nanti ada beberapa pertanyaan ya untuk mengingat materi sebelumnya ya. Sekarang apakah kalian tahu arti statistika? Apakah kalian tahu arti statistika? Oke, siapa yang menjawab? Salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Ayo. Statistika. Nes. Ya, berarti intinya kalau statistika itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang pengolahan, pengumpulan, penganalisan data ya. Terus untuk istilah dalam statistika itu apa saja? Coba kalian sebutkan istilah dalam statistika. Coba kalian sebutkan. Wandu apa? Tahu istilah apa keles? Populasi dan sampel. Selain itu, Naila. Selain itu apa? Ada jawaban? Ada jawaban lain? Datum dan data. Sekarang yang dimaksud dengan data, Andika, data adalah kesimpulan dari datum. Dan nanti kalian yang mau dipelajari itu adalah tentang ukuran pemusatan data ya. Terus nanti itu capaian yang kalian harus akan belajarannya itu adalah ini ya. Siswa dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia diharapkan dengan gotong royong dan kreatif. Siswa termotivasi untuk dapat mempresentasikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk diagram serta cara menentukan media teknologi pada data tunggal. Ini capaian pembelajarannya ya. Terus kalau untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua ya. Tujuan pembelajarannya ada dua. Apa saja? Yang pertama, tolong Amin dibacakan.
siswa dapat menyajikan data tunggal dalam bentuk diagram dengan tepat. Ya, jadi nanti kalian itu dapat membuat ya, maksudnya membuat berarti menyajikan diagram, membuat diagram ya. Nah, diagram kemarin itu ada berapa macam? Diagram kemarin diagram diagram ada berapa macam? 3. Apa saja? Diagram batang, apalagi? Diagram lingkaran, apalagi? Diagram garis, ya betul. Nah, sebelum kalian menyajikan ke dalam bentuk diagram, kalian membuat apa dulu? Membuat apa? Tabel, daftar, distribusi, frekuensi. Kenapa kau harus membuat tabel dulu? Supaya apa? Supaya memudahkan ya, supaya mudah untuk menyusun membuat diagram. Nah, sebelumnya ya, sebelum membuat diagram, nanti kan ada data acak ya. Data acak itu yang kalian peroleh dari pengumpulan data. Nanti kalian urutkan dulu ya, sebelum menyusun ke dalam tabel, diurutkan dulu ya. Sini ada pertanyaan tujuan belajar ada ya. Yang pertama itu tadi sudah ya, membuat diagram, menyajikan diagram ya. Nah, sekarang yang tujuan pembelajaran yang kedua apa? Benar, tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran yang kedua. Itu minta pamean, Bu. Ya, jadi nanti kalian dapat menentukan min, median, dan modus pada data tunggal dengan benar yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Yang saya ambil nanti adalah masalah sehari-hari. Ya, nanti kalian hitung. Nah, sebelum menentukan min, median, modus, datanya diurutkan dulu dari yang terkecil. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan untuk yang pembelajaran yang kedua? Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya apa artinya min, median, modus, dan contoh nanti ada dijelaskan lagi ya. Nah setelah itu pelajaran statistika, apakah ada manfaatnya untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Ada. Kalau ada apa? Contohnya seperti apa? Contohnya ya, yang sekarang itu sekarang kan musimnya hujan. Ya boleh, coblosan boleh. Sekarang musimnya hujan ya. Nah kalian kan bisa, karena kalian di sekolah sudah diajari statistika, kalian bisa di situ kan disajikan apa? Diagram dalam bentuk garis. Ya, diagram dalam bentuk garis. Nanti kan ada perkiraan cuacanya ya, bisa dari hari ini tadi tanggal berapa? 26 ya. Nah, sebelum tanggal 26 kan sudah ada perkiraan cuacanya. Ya, mulai dari tanggal misalnya 23, 24, 25, 26, terus ke depannya 27, 28 kan bisa diperkirakan, itu kan cuma perkiraan saja. Nah, nanti di situ diagram garisnya kan menunjukkan itu nanti panas atau berawan atau hujan petir kan gitu ya. Nanti kan ada garis-garisnya itu ya. Terus ya selain itu untuk perkiraan cuaca apa lagi? Kalian bisa tahu apa lagi? Apa lagi? Selain itu, misalnya film yang ada di bioskop, misalnya kalau kalian itu pernah nonton film di Golden, pernah nonton film di Golden? Oh nggak tahu ya, kapan-kapan di sana ya. Nah, nanti kan di situ kan ada apa ya, menunjukkan di situ ada data yang menunjukkan itu nanti bisa dari rapor, nanti pemutarannya apa, terus nanti yang dimintai data itu berapa orang kan ada. Nah itu termasuk apa
gunanya untuk kalian mempelajari statistika. Berarti kalian dari pelajaran statistika kalian bisa membaca diagram, ya, bisa membaca tabel. Dan saat kamu sampai tidak pernah dapat pelajaran statistika, apa kalian bisa membaca tabel? Kan tidak bisa, ya kan? Misalnya lagi, disajikan data ya, disajikan diagram batang, ya, itu menuliskan frekuensi sama kebenaran siswa ya. Misalnya yang gemar sepak bola itu berapa orang? Nah, nanti kalian bisa cari, sepak bola berapa frekuensinya? Misalnya 10 orang. Apalagi misalnya yang suka voli berapa orang? Dicari datanya berapa? 10. Oh, apa seringnya sama ya, itu ya maksudnya tujuannya saya mempelajari statistika, ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kalian berkumpul sama kelompoknya sudah saya bagi pada pertemuan berikutnya ya. Kalian berkumpul sama kelompoknya. Ayo sekarang untuk kelompok. Untuk kelompok, ayo. Ini. Joina. Sebelum nanti kalian mengerjakan tugasnya ya, tugas proyeknya, akan saya sampaikan materinya sedikit saja ya. Kalian simak di sini. Tetap ini dilayar ya. Kalian simak. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti tolong bertanya. Kalau ada yang tidak jelas, tolong bertanya ya. Simak dulu. Baca ke layar ya. Ini tadi sudah ya, tujuan belajarnya ada 2. Nah sekarang ini tetap mengulang ke arti statistika ya. Statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Ya, salah satu contoh kegiatan statistika adalah ukuran pemusatan data. Ya, terus ukuran pemusatan data tunggal. Nanti yang kalian pelajari adalah JIT, modus, median. Nah, artinya ukuran pemusatan data. Artinya ukuran pemusatan data itu apa? Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasi ya. Ukuran pemusatan data tunggal itu ada 3, min, modus, median. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang ukuran pemusatan data tunggal, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ya. Assalamualaikum semuanya. Dan semangat selalu. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum mulai belajar, silakan Anda siap-siap terlebih dahulu. Siapkan perangkat yang akan digunakan untuk belajar. Kemudian siapkan alat tulisnya. Tempatkan diri kalian di tempat yang nyaman dan catat hal yang penting disampaikan jika ada yang belum paham. Siapkan kertas. Hari Kalau ini perlu nanti ada belajar artinya. yaitu tentang ukuran pemusatan data.
ulangan data ada beberapa yang akan kita pelajari di dalamnya. Yang pertama kita akan belajar tentang min atau nilai rata-rata. Selanjutnya kita belajar tentang modus atau nilai yang sering muncul. Dan selanjutnya adalah median, yaitu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, berarti median, min artinya apa tadi? Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Pertama, Kalau kita akan belajar nilai yang muncul, kalau median Nilai yang jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, rata-rata ya, rata-rata itu kalau rumusnya jumlah data dan banyak data ini adalah nilainya. Kemudian ditanyakan, tentukan rata-rata nilai tersebut. Jawab, rata-rata adalah jumlah data dan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan seluruh nilainya. 80 tambah 60 tambah 70 tambah 80 dan seterusnya. Sehingga didapatkan 690 dibagi 9. Dari mana 9? 9 kita dapatkan dari banyaknya data. Kemudian sama dengan Nah, ini ya, untuk mencari min atau rata-rata dari data acak ya. Nanti ini kan ada nilai ulangannya ya, ada datanya. Nanti kalian tambahkan semua ini. Ini 80 ditambah 60 tambah 70 ditambah 80 tambah 90 tambah 90 tambah 80 tambah 60 tambah 80. Terus dibagi banyak data. Iya, itu banyak data. Ya kamu hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
per 9. Berarti hasilnya kalau dibagi hasilnya 76,67. Berarti nanti ini nilai rata-rata dari nilai ulangan IPA dari suatu kelompok anak adalah 76,67. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. 690 dibagi 9 adalah 76,67, sehingga rata-rata nilai tersebut adalah 76,67. Selanjutnya adalah modus. Contoh berikut ini adalah nilai ulangan IPA dari suatu kelompok anak. Tentukan modus dari data tersebut. Seperti yang sudah tadi disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Maka kita hitung dulu. Nilai 60 ada 2, 70 ada 1, 80 ada 4, dan 90 ada 2. Nah, coba kalian tebak kira-kira berapakah modus dari data tersebut? Coba sekarang kalian tebak, ini modusnya berapa? 80, kenapa kalau 80? Karena frekuensi jumlahnya lebih banyak. Coba dibuktikan sekarang. Iya, betul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, sehingga modus dari data tersebut adalah 80. Oke, betul Andika. Selanjutnya adalah Mana modus ya? Kemendan atau data tenang. contoh yang pertama. Berikut ini adalah ulangan IPA dari suatu kelompok anak. Ini adalah nilainya. Tentukan media yang dari data tersebut. Jawab. Nanti ada dua, ada data Sebelum kita bagian sama mencari data. nilai tengah atau median, data tersebut harus kita urutkan dulu menjadi 60, 70, 80, 80, 80, 80, 90, dan 90. Kita akan coret pasangan angka Tapi yang mudahnya depan dan coret belakang. yang paling pinggir-pinggir Coret lagi ya. satu pasang angka, coret lagi satu pasang angka, coret lagi depan dan belakang. Kemudian kita akan dapatkan Memudahkan kalian. Nah, itu adalah 80. Kalau ini enak, kalau Jadi, ini adalah median dari data tersebut kalau ini datanya
6, 7, 8, 9. Berarti kalian cari jatah yang paling tengah. Ketemunya berapa? 8. Kalau banyak enak. Sekarang yang kalian semua adalah 80. Contoh kedua, berikut ini adalah ukuran sepatu suatu kelompok anak. Ini dia ukuran. Tentukan bagian dari data tersebut. Jawab. 38. Datanya kita urutkan terlebih dahulu menjadi 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, dan 39. Kita coret lagi sepasang angka depan dan belakang. Selanjutnya kita coret lagi depan dan belakang. Kita coret lagi depan dan belakang. Dan didapatkan satu pasang angka yang ada di tengah-tengah. Maka karena ada satu pasang atau dua nilai yang ada di tengah, maka mediannya atau nilai tengahnya kita cari dengan 37 ditambah 37 per 2 dengan 37. Jadi median. Nah, ini untuk data genap ya. Kalian urutkan dulu yang paling rendah dulu ya ukurannya. Ini berarti ketemunya ini. Nah, sekarang dihitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti datanya genap 8 ya. Berarti nanti kan yang tersisa di tengah itu ada 2 angka. Berarti kalau tersisa 2 angka, berarti nanti untuk mencari nilai tengahnya itu adalah ditambahkan dulu. Yang ini berapa? Ini 37 ditambah 37, terus dibagi 2. Sama dengan ini tambahkan dulu hasilnya berapa, terus dibagi 2 hasilnya 30. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, sekarang lanjut. Atau nilai tengahnya adalah 37. Contoh lain, Sekarang contoh lain. ketahui data dari nilai ulangan matematika. Nah, ini dia nilainya. Dari data tersebut, Kalau ada yang belum jelas, min, modus, negro. Yang pertama kita akan mencari rata-rata oleh jumlah data terbanyaknya data itu adalah rumusnya. Datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. 60 karena ada 3, maka 60 kita kalikan 3. 180, 65 dikali 4, 260, 70 dikali 2, 140, 75 dikali 2, 150, dan 80 dikali 4 adalah 320. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 1050 yang merupakan jumlah dari. Sekarang banyaknya data ada 15. 15 adalah hasil dari penjumlahan frekuensi. Sehingga bisa kita tulis rata-ratanya adalah 1050 dibagi 15 sama dengan 70. nah dari sini kan ada bisa dilihat dalam bentuk tabel ya datanya. Ini nilainya 60, frekuensinya 3, 65 frekuensinya 4, 70 frekuensinya 2, 75 frekuensinya 2, dan 80 frekuensinya 4. Nah, untuk mencari rata-rata itu kan rumusnya jumlah data per banyak data. Berarti ini dihitung dulu jumlah datanya berapa. Berarti ini bukan langsung nilainya segini ya, bukan langsung 60 ditambah 65 ditambah 70 sampai 80, bukan. Kenapa? Karena frekuensinya itu lebih dari 1. Kalau frekuensinya lebih dari 1, berarti ini dikalikan dulu. Nilai dikali frekuensi. Berarti 60 dikali 3, 180. 65 dikali 4, 260. 70 dikali 2, 140. 75 kali 2, 150. 80 kali 4, 320. Setelah itu ini ditambahkan, hasilnya 1050. Sekarang dihitung banyak datanya berapa? 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 4, hasilnya 15. Nah, sekarang rata-ratanya berarti jumlah datanya 1050 dibagi
Hasilnya 70. Jadi rata-rata data tersebut adalah 70. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Sehingga rata-rata dari data tersebut adalah 70. Yang kedua, kita akan mencari modus dari data tersebut. Modusnya berapa? Modusnya berapa? Dari data ini modusnya berapa? Kan kalian bisa membaca frekuensinya. Frekuensi yang paling banyak berapa? 65 sama 80. Berapa? 65 sama 80. Iya betul, Amin. Ya. Ini adalah data yang paling banyak. Dan ada juga yang lainnya yang memiliki jumlah data yang sama. 65 memiliki jumlah 4. Kemudian nilai 80 juga ada 4. Sehingga dalam kasus ini atau dalam data ini modusnya ada 2, yaitu 65 dan 80. Ini dari soal ini ada juga ya, karena frekuensi ada yang sama. Sekarang median, simak dulu. 60-nya ada 3, 65-nya ada 4, 70-nya ada 2, 75-nya ada 2, dan 80 ada 4. Selanjutnya kita coret satu pasang angka depan dan belakang. 60 coret dengan 80, 60 coret dengan 80 lagi, 65 coret dengan 80, 65 coret dengan 75, 65 dicoret dengan 75, 65 dicoret dengan 70, sehingga didapatlah nilai tengahnya yaitu adalah 70. Nah, ini ya untuk mencari mediannya ini kan dalam bentuk tabel. Berarti nanti kalian tulis dulu secara urut datanya. Kalau 60 frekuensinya ada 3, berarti kalian tulis 3. 60-nya ada 3 di mendatar ya. 60, 60, 60. Nah, 65-nya ada 4. Ya kalian tulis 5-nya ada 4. 70-nya ada 2 ya tulis 2. Ya, dan seterusnya setelah itu kamu hitung jumlah datanya, banyak datanya ada berapa tuh. Nah setelah itu cari yang tengah. Nah ini kebetulan mediannya itu pada 70. Ada yang ditanyakan? Ya, kemudian yang didapat tersebut adalah 70. Sekarang akan bekerja dalam kelompok. Saya bagikan MAME-nya ya. Mulai dari sini. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kemarin ya, tetap ya. Ini yang kelompok 3. Untuk kelompok 1 ini nanti diagram lingkaran diagram lingkaran nanti kan ada 2 ya, berarti sama persen. Nah, siapa yang persen? Persen
ini derajat. Kalau salah bisa langsung gini. Diagram garis foto A. Ini mau sama ini. Ya dari kita yang mata ya. Ini tugasnya disuruh ngapain? Ini berarti disuruh menuliskan. Berarti proyeknya nanti, proyek kalian nanti adalah yang pertama ya, kalian tuliskan dulu data ukuran sepatu kalian. Ya, data ukuran sepatu kalian perwakilan satu persatu terpadu. Ya. Nah, nanti setelah data itu terkumpul, kalian buat tabelnya dulu. Nah, setelah tabel, setelah itu buat diagram yang sudah saya berikan masing-masing kelompok ini buat apa. Ya. Setelah itu cari min, median dan modul dari pengumpulan data ukuran sepatu kalian ya. Nah sekarang ini mulai dari kelompok 1 nanti kemarin sudah ditanyain ke teman-temannya kemarin itu ukuran sepatunya berapa. Nah nanti kalian perwakilan kelompoknya satu masuk ke depan menuliskan ukuran sepatunya ya. Ini nanti namanya siapa? Untuk yang kelompok 2 disiapkan ukuran sepatunya, ukurannya sudah, tinggal menuliskan depan. Kelompok sudah.
Nah sekarang yang sudah yang kelompok 1 ditulis kayak kemarin ya. Ada ukuran sepatu kelasnya. Belum, tulis dulu kelasnya. Tulis dan kok kelas Indonesia beda sama tulis ayo Bapak muncul. Hasilnya ya. Kelompok 3 bentar. Tidak bisa. Itu kembali. Apa dulu? Abstrak. Sekarang itu hasil ukuran kelasnya ya. Kalian tulis di kertas manila ya. Ya. Sudah ditulis? Ya. Nah, nanti disepakati dulu. Nanti tugas proyeknya itu selesai dalam berapa menit? 30 kilo. 30 sama presentasi ya. 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 Ya, oke. Ya, usahakan. Kasihkan itu.
Balik, nah itu makanya butuh modal kan. Ini untuk bahan hari itu ukuran sepatunya berapa? 67 ya? Iya lu ya. Ada komanya. Tadi koma Itu ya. satu mah 17 lebih ya. Pesen dewe. Iso mau ya. ALIA. Orang mau mandul.
Terus orang gini orang jadi Apa
siapa cinta aku tidak bangun awal loh jadi. Jadi banyak dispojol ekonomi banyak. Wah, Wah, emang
ono sing kayak ketene. Kok siji apa? Penting ya, dia udah tinggal benar ya. Benar, transaksi. Modus ya. Gitu. Nanti kalau sudah selesai kerjanya dari sampai yang Wah, saya nulis ini meja kalau saatnya patuannya dia ini ditambah, BI ditambah di per 16. Ini mana? Orang sepatu ini. Orang sepatu itu apa ya? Mana ini? Tambah, kita berkorban. Bagi wajib loh ya, wajib dan artinya wajib berbagi maka ini ya jadi juga orang dibagi dan berbagi. Itu ya apa ya? Berapa air itu?
ini jawabannya nek kemana? Jawabannya kita sini. Enggak. Kalau kan ini kali satu. Bagi jatuh. Juara yakin. Iya, tapi caranya ini kamu kan nggak bisa kalau oh ini dulu ini kamu kan nggak bisa. Sunah. Yo ini tapi ini sudah berat. Yo. Ya betul cuma enggak ada sih kalian rumah. Betul toh. 40,1. 40,5. Benar, kenapa gimana tadi tadi? Di mana? Gimana di Kailoro? Bagi. Batang puro tabang buat tinggi. Jadi bagi loro. Beneran. Oh iya. Yo. Yo. Tahu dulu. Apa lagi? Ya.
Betul. Bukan dia. Distribusi motor kalau ini nggak ada yang gak stabil. Ukuran sepatu. Kalau bisa. Di sini Inggris video lingkungan aja. Oke, kenceng no. Iki boleh dikatakan video Pak Purnomo, Nggak orang. Disurani tak Jo, surani tak ada.
Mari kita pulang. Ayo, sudah selesai. Sudah. Sekarang siapa yang mau presentasi ke depan? Irfan. Ayo. Irfan. Minang. Ayo kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Yo, perhatikan ini kelompok 2 mau mempresentasikan hasil proyeknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang membawakan materi tentang penyajian diagram berbentuk batang ya. Ini tadi kan sudah di kita menyebut satu tentang ukuran sepatu. Ini ada yang 38 itu 2 orang, 39 2 orang, 40-nya 4 orang, 41 1 orang, 42-nya 3 orang, 43 1 orang, 47 2 orang, dan 48 1 orang. Terus kita itu menjadikan diagram batang seperti ini ya, teman-teman. Lanjutkan saja. Bentar, untuk tabel data distribusi frekuensinya apakah ada yang berbeda? Lihat dulu. Kalau ada yang berbeda, ya apa jenis angkat tangan. Oh, kelompok 4, kelompok saya berbeda gitu. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, lalu kita cari min-nya sama dengan rata-rata ya. Contohnya itu seperti ini. 38 dikali 2 sama dengan 76 dan seterusnya ya. Terus tadi ketemunya di 666, terus kita bagi 16 itu dari mana? Dari jumlah frekuensinya, jumlah frekuensi ya. Terus kita bagi sama dengan itu tadi ketemunya di 41,6. Itu min-nya jadi min jawabannya adalah 41,6 ya. Terus kita masuk ke modus. Modus itu adalah nilai sering muncul atau sering keluar ya. Jawabannya 40. Kenapa 40? Karena di sini 40 ada 4, lainnya itu di bawah 4. Terus kita masuk ke median. Median adalah nilai tengah. Caranya mencari 38 ya. 38 itu terus 2. Ini 2. 38 dan seterusnya. Jadi temunya 40 dan 41. Gimana cara menjumlahkannya agar ketemu mediannya? Caranya itu 40 ditambah 41 dibagi 2 sama dengan 40,5. Ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari untuk kelompok 2? Sudah jelas? Ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bagus sekali untuk kelompok 2 ya. Sekarang perhatikan ya, lagi untuk yang diagram lingkaran tadi kelompok berapa? Sudah maju. Yo,
tiga. Ini Apa? Yang dia berbicara ayo maju. Ya udah sekarang kalau kelompok tiga nggak mau, kelompokkan saja. Ayo diatur garis. Yo diatur garis. Beda. Karena mau kelompok satu tak suruh maju. Ini diatur belakang. yes. Yo kelompok empat. Yo butuh dulu. Ayo manik ya. Manik ya. Oh manik sendiri. Ayo Mina. Yo, maju. Ada apa-apa? Ada apa? Ayo sini. Ayo Bunga. Ayo Bunga, Monik. Bunga maju. Maju sini. Ayo. Sekarang kelompok presentasi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan presentasi Itu upah juga. Berapa? presentasi diagram garis. Kelompok empat itu tentang apa? Membuat apa? Diagram garis. Nah, mana hasilnya? Hasilnya lihat teman-teman. Apakah itu menggambarnya diagram sudah betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk ukuran sepatu. Untuk ukuran sepatu 40 ya, ada 40? Ada. Itu dari yang ke ukuran dari 39 ke 40 itu mengalami apa? Mengalami kenaikan apa penurunan? Kenaikan berapa? Kenaikannya berapa? Kenaikannya berapa? Yang 39 berapa? 2. Terus yang 40 berapa? 4. Berarti itu kan 39-nya 2 ke 4 naiknya berapa? 2. Terus untuk yang ukuran 43 ke 47. Oh, 43 ke 44 ada? Tidak ada. 43 ke 47. Berapa? Naik apa turun? Naik berapa? 1. Oke. Nah sekarang untuk median limitnya hasilnya berapa? 5 feet, not 41,602. Iya betul. Untuk modus 40. Nah untuk mediannya 40,5. Oke ya sudah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok empat. Sekarang tadi hasil pekerjaannya dikumpulkan di depan atau di sana di meja sana. Yuk, dikumpulkan di sana. Ayo teman-teman. Meja sana. Ayo dikumpulkan aja. Yuk sekarang duduk ke tempat semula. Kembali duduk ke tempat semula ya. Duduk dulu.
Sama kertasnya itu, sama kertasnya itu dikumpulkan. Ini tolong dikumpulkan. Karena Ibu jalan kamu. Ini kan langsung pernah. Kalau di tas ini. lanjut duduk. Bunga adabnya. Nah, dari presentasi kalian tadi, ya bisa diambil kesimpulan dari apa? Itu rumputnya. Untuk data acak ya, untuk data acak, untuk memudahkan membuat tabel, membuat diagram, dan menghitung min modus median, itu berarti kalian harus mengurutkan data terendah dulu. Setelah itu membuat tabel ya. Nah sekarang untuk mengukur tingkat pencapaian kalian, ini saya akan membagikan tes tematik ya yang dikerjakan secara mandiri ya. Langsung diisi. Dikerjakan. Masuk dulu.
Tidak bisa. Tidak bisa. Tuh ini yang gampang.
pinggir pojok. Gimana lagi?
Nanti lo, kira udah begitu. Iki wong ini lagi. Oh, ini burung itu mau ini lagi. Ini lo tak tahu lah. Warna itu sih. Ya, sini kau apa? Dulu. Ya tahu lah. Dulu. Ya, tahu buat. Jadi kalau ini mau, dia mau. Ini mau apa? Burung itu sih sio. Burung solo tu. Papan. Ambil ni lagi. Ini betul ni. Nama benar. Cari logo ni. Ya, jom dua aku tenang. Nah, kecepatan subhanallah. Alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini kita selesai. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anak-anak ya. Semoga ilmu yang kalian dapat dari ini bermanfaat. Ya. Terus jangan lupa semangat terus dan jangan lupa rajin belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.